Izinkan saya untuk membayangkan kepada rekan semua tim oposisi yang berada di sini. Hadirin sekalian, seseorang remaja duduk di setiap kelas setiap hari. Ia datang tepat waktu, duduk rapi, mendengar dan setelah mencatat dan menghafal. Ia lulus dengan nilai cukup yang baik. Akan tetapi ketika ia masuk dunia kerja, ia dimintai berinovasi, bekerja dalam tim, memimpin proyek, dan ketika ia disuruh langsung ke lapangan kerja, akan tetapi dia bingung. Sekarang bayangkan remaja lain. Ia belajar sains dengan meneliti kualitas air di lingkungannya, belajar bahasa dengan membuat kampanye sosial, belajar sejarah dengan mendiskusikan dampak terhadap masa kini. Ia aktif dan kreatif dan tahu bagaimana ilmu yang berguna. Sekarang pertanyaannya cuma satu, generasi apa yang kita butuhkan, yakni generasi pasif yang hanya menunggu instruksi ataupun generasi yang siap menciptakan masa depan. Itulah mengapa kami menolak mosi ini dan mendukung pendidikan progresif. Saya akan menguatkan argumen saya melalui 3 argumen yang saya utarakan. Yang pertama, relevan dengan dunia nyata. Hadirin, dunia kita telah berubah dengan sangat cepat dari sebelumnya. Menurut World Economic Forum 2003 menyatakan bahwasanya keterampilan yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini adalah pemecahan masalah yang sangat kompleks, pemeriksaan kreativitas dan kolaborasi. Mode klasik yang hanya berfokus pada hafalan dan mata pelajaran terpisah tidak memilih ini. Sebaliknya, pendidikan progresif menggunakan proyek dan diskusi tematik yang memaksa siswa memecahkan masalah yang sangat nyata. Salah satu contoh yang bukti nyata untuk saya kasihkan kepada Anda, yakni adalah negara Finlandia, negara dengan sistem pendidikan progresif, berada di peringkat teratas PISA, Program for International Student Assessment, dalam literasi, sains, dan matematika, sekaligus menghasilkan lulusan yang adaptatif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Mulai usia 14-18 tahun adalah masa-masa di mana rasa remaja ini ingin tahu dan minat kepribadian sedang berkembang. Akan tapi menurut penelitian Harvard Graduate School Education menunjukkan bahwasanya 45% siswa SMA di sistem tradisional merasa tidak tertarik dengan pembelajaran. Kenapa? Kenapa mereka hanya mendengar, mencatat, dan menghafal saja? Model progresif membalikkan keadaan ini. Dengan project based learning, keterlibatan siswa meningkatkan secara signifikan. Menurut studi Thomas 2000 menemukan bahwasanya sistem yang belajar mulai proyek tidak hanya lebih efektif, akan tetapi memiliki pemahaman konsep yang lebih mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan model nasional. Argumen ketiga, membentuk kemandirian, tanggung, dan bertanggung jawab. Kita butuh lulusan yang siap menghadapi kehidupan nyata, bukan sekedar ujian. Model klasik melatih kepatuhan, akan tetapi patuh bukan berarti siap. Model progresif mengajarkan siswa pemimpin, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Buktinya, penelitian oleh Book Institute for Education mulai 2017 menemukan bahwasanya siswa yang belajar melalui pembelajaran berbasis proyek menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam pembelajaran keterampilan komunikasi secara kemampuan bekerjasama yang dinaiki langsung oleh universitas dan perusahaan yang ternama. Pihak pro mungkin bisa berkata model klasik memberikan dasar yang kokoh, akan tetapi dasarnya tidak bisa digunakan, hanyalah hafalan yang kosong. Mereka mungkin juga bilang model klasik yang lebih disiplin, akan tetapi disiplin dalam proyek progresif dengan tenggat dan tanggung jawab nyata justru membangun disiplin yang relevan dan bermakna. Hadirin sekalian, pendidikan bukan hanya sekedar tentang nilai rapor. Pendidikan adalah sebuah tentang membentuk manusia yang siap hidup, siap menghadapi tantangan, dan siap mengubah dunia pada saat ini. Model klasik mungkin cukup untuk masa lalu, akan tetapi masa depan membutuhkan lebih dari sekedar keputusan. Ia membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan keberanian. Semua diberikan kepada progresif, dan ketika kita mendidik anak-anak kita untuk berpikir, berinovatif, dan bertanggung jawab, kita tidak hanya mempersiapkan mereka untuk besok, kita sedang menciptakan dunia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.